Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang matriks ya. Kali ini kita akan lanjutkan lagi. Masih di matematika wajib untuk kelas 11. Ini pada video kali ini kita akan mulai membahas tentang transformasi geometri. Kita mulai dari bagian yang pertama di transformasi geometri. Dimulai dengan translasi atau pergeseran. Nah, sebelum kita bahas tentang translasi itu sendiri, sebagai informasi untuk kita ketahui, transformasi geometri itu sendiri adalah prosedur untuk mengubah setiap titik koordinat pada suatu bangun geometri ya. Bisa titik, garis, atau bangun datar, bisa juga bangun ruang, menjadi koordinat lainnya pada bidang yang sama dengan aturan tertentu. Nah, aturan-aturan ini salah satu yang akan kita bahas itu adalah translasi atau pergeseran. Selain itu masih akan kita bahas juga tentang refleksi, pencerminan, dilatasi atau perbesar atau juga perkecilan, kemudian rotasi, perputaran, dan bisa juga dengan menggunakan sembarang matriks. Nah, di video ini kali ini kita mulai dengan translasi ya. Nah, translasi itu sendiri, misalkan translasi dari suatu titik A yang koordinatnya X, Y, oleh translasi, katakanlah translasinya A sama B, itu adalah kita menggeser titik A itu sejauh A searah sumbu X dan sejauh B searah sumbu Y. Tadi itu translasinya dengan A, B ya, A kecil, B kecil. Kalau A kecilnya ini bernilai positif, berarti kita arahnya searah sumbu X positif atau kita tambah ya. Kalau A ini bernilai negatif, berarti kita geser searah sumbu X negatif. Begitu juga B. Kalau B ini positif, berarti kita geser searah sumbu Y positif atau ke atas. Kalau B-nya negatif, kita geser sejauh sumbu Y negatif atau kita gesernya ke bawah. Sebagai ilustrasinya gini. Ini titik A, X, Y ya. Koordinat awalnya. Kita geser sejauh A, B. Nah, berarti A ini kita geser, ini sejauh A satuan. Berarti nanti yang tadinya koordinatnya itu adalah X, dia akan menjadi X bertambah sebanyak A satuan. Kalau ke kanan dia akan bertambah sebanyak A satuan, kalau ke kiri dia berarti bakal berkurang ya. Kalau A-nya negatif berarti ke kiri. Kemudian kalau kita geser lagi sejauh B misalkan, kalau B-nya positif berarti kita gesernya tuh ke atas, kalau B-nya negatif berarti kita gesernya ke bawah. Sejauh B satuan, sehingga di koordinat di sumbu Y-nya yang tadinya Y, itu dia menjadi Y bertambah sejauh B atau jadi Y tambah B. Sehingga kita peroleh koordinat yang baru, namakanlah itu jadi titik A aksen atau bayangan atau hasil translasi dari titik A, dia menjadi X aksen Y aksen. Dengan koordinatnya berarti jadi X aksennya itu adalah si X tambah A dan Y aksennya itu dengan Y tambah B. Jadi dengan kata lain, kalau kita mentranslasikan titik A, X, Y oleh translasinya A, B, dia bisa ditulis secara vertikal atau matriks kolom, bisa juga ditulis secara matriks baris ya, A, B. Itu hasilnya adalah A aksen itu X aksen Y aksen, di mana si X aksennya itu adalah X ditambah dengan A, dan Y aksennya itu Y ditambah B. X itu titik asalnya, titik awalnya, ditambah dengan sejauh dia ditranslasi. Y itu juga koordinat Y di awalnya, ditambah dengan sejauh mana dia ditranslasi searah sumbu Y-nya. Jadi, ini yang akan kita gunakan di translasi ya. X aksen sama dengan X tambah A, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Nah, ilustrasi lebih jelasnya kayak gini, yang lebih nyatanya. Misalkan kita punya titik A, min 2,3, kita akan translasikan sejauh 5,2. Itu berarti kita geser titik A-nya sejauh 5 satuan ke arah sumbu X. Nah, titik A-nya kita geser sejauh 5 satuan. Ini berarti 5 satuan.
Sehingga yang tadinya min 2 jadi bertambah 5. Min 2 bertambah 5 berarti sekarang koordinatnya jadi 3 ya. Kemudian kita geser lagi searah 2 satuan searah sumbu Y negatif, berarti ke bawah, ini min 2. Berarti dia kita geser ke bawah, berarti yang tadinya 3 itu kita kurangi 2. Jadi 3 min 2. Jadinya sekarang 1. Sehingga kita peroleh si koordinat yang baru itu adalah A aksen, di mana X aksennya itu bernilai 3 dan Y aksennya itu bernilai 1. Atau kalau kita langsung saja menggunakan aljabar, berarti translasi A min 2,3 oleh translasinya 5 sama min 2. Jadi yang min 2 kita tambah 5 karena ini positif, dan yang 3 kita kurangi 2 karena ini negatif. Jadi min 5 tambah 3, min 2 tambah 5 jadi 3, 3 kurang 2 jadi 1. Jadi A aksennya itu adalah 3,1. Nah, itu ilustrasinya ya. Untuk model-model soalnya sendiri, dia bisa aja titik ya. Misalkan ini. Tentukan bayangan titik A, B, C oleh translasi min 3 sama 5. Nah, A-nya itu min 1,2, B-nya 2,1, dan C-nya 0,3. Kalau A, B, C di segitiganya, berarti tiga-tiganya itu harus kita translasi dengan translasi yang sama. Titik A berarti dia bakal menjadi A aksen. Titik A itu min 2,1, berarti dia jadi min 2 kita tambah min 3, berarti jadi min 2 min 3, 2 kita tambah 5. Jadi si titik A aksennya itu jadi min 5,7. Di B-nya juga sama, berarti B-nya nanti jadi B aksen. B-nya awalnya 2, kita tambah min 3, berarti jadi 2 min 3, yang Y-nya asalnya 1, kita tambah 5, jadi 1 tambah 5. Sehingga kita peroleh titik B-nya itu menjadi min 1,6. Titik C-nya juga sama ya. Yang awalnya 0, kita tambah min 3, berarti jadi 0 min 3, yang Y-nya awalnya 3, kita tambah 5, sehingga titik C aksennya itu menjadi min 3,8. Nah, ini adalah si bayangan dari segitiga itu oleh translasi min 3,5. Itu contohnya, biasanya titik ya. Bisa juga kita mencari translasinya ya. Jadi titik sama bayangannya udah dikasih tahu, kita cari dulu si translasinya. Misalkan kayak gini. Jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh suatu translasi T, kita nggak tahu si translasinya itu apa, dia menjadi A aksen 3,5. Tentukan hasil translasi. Nah, lalu dia tanya, sekarang titik B min 2,1, kalau ditranslasikan dengan titik T, hasilnya jadi apa? Nah, karena di sini kita belum tahu si translasi T-nya itu apa, jadi kita anggap aja T-nya itu adalah AB. A sama B. Nah, kita patokan dulu di titik A. Yang titik A itu asalnya 2, berarti kalau ditambah A, dia menjadi 3. Nah, dari sini berarti kita peroleh pindah ruas A-nya, kita peroleh A-nya itu berarti 1. Kemudian di bagian Y-nya yang awalnya itu 3, kalau kita tambah B, berarti dia menjadi, di A aksennya jadi 5. Nah, kalau ini kita pindah ruas, berarti si B-nya itu adalah 2. Nah, ini yang dari titik A ya. Sehingga kita peroleh, berarti dengan begitu kita peroleh si translasi itu nilainya adalah 1 sama 2. 1 sama 2. Nah, kalau kita udah punya si angka translasinya, sekarang kita terapkan di B. Berarti si B-nya yang asalnya min 2, nanti kita tambah 1, jadi dia menjadi min 1.
Yang Y-nya, yang asalnya 1, kita tambah 2, nanti dia jadi 3. Dengan begitu berarti kita peroleh si B aksennya itu adalah min 1 sama 3. Nah, itu model yang lain ya dari translasinya. Jadi mencari dulu si angka translasinya itu berapa. Kemudian kasus lainnya juga tidak selalu titik, bisa juga bentuknya itu garis atau kurva ya. Nah, misalkan kayak gini. Tentukan persamaan garis hasil translasi X tambah 2Y sama dengan 5 oleh min 2,3. Nah, untuk translasi berupa garis ataupun kurva itu yang ada kuadratnya mungkin salah satunya, bisa X-nya yang ada kuadrat, bisa Y-nya, bisa dua-duanya. Kita contohkan yang sederhana berupa garis ya. Nah, kalau untuk soal yang berbentuk garis ataupun kurva atau yang sejenisnya, nah, kita kembali ke tadi rumus awalnya ya. Kalau X aksen itu adalah X ditambah A, dan Y aksen itu adalah Y ditambah B. Dengan A dan B itu adalah si translasinya. Nah, kalau ini translasinya min 2,3, berarti ini A-nya min 2 dan B-nya 3. Jadi kalau kita konversi rumus ini dengan angka-angka yang tersedia, XY-nya biarin aja dalam bentuk XY, A sama B-nya aja yang kita ganti. Berarti dari sini kita punya X aksennya itu sama dengan X ditambah min 2. Kalau ditambah min 2 berarti jadi X min 2. Dan Y-nya, Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Nah, kalau menentukan hasil atau peta atau bayangan dari suatu garis atau kurva, kita harus ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan, tanpa aksen. Berarti yang ini tuh kita pindah luas min 2-nya, sehingga kita peroleh jadinya X sama dengan X aksen, min 2 pindah jadi tambah 2. Begitupun di Y, dia harus jadi Y bukan Y aksen. Ini kita pindah, berarti jadi Y sama dengan 3 pindah jadi min 3. Jadi Y aksen min 3. Nah, kalau udah dalam bentuk X, Y sama dengan, X sama dengan, Y sama dengan, ini kita substitusi ke asalnya. Substitusi ke garis atau ke kurva asal. Berarti ke sini tadi. Nah, X-nya kita ganti jadi X aksen tambah 2. Kalau ada koefisiennya bisa kita kurung. Sehingga hasilnya itu menjadi X-nya jadi X aksen tambah 2. Tambah 2Y. Nah, Y-nya jadi Y aksen min 3. Sama dengan 5. Nah, ini kita beresin aljabar biasa. Kalau ada koefisiennya kita kali masuk. Jadinya X aksen tambah 2 tambah 2Y aksen kurang 6 sama dengan 5. Kita jumlahin ya yang bisa dijumlahin atau pindah ruasin. Sehingga bentuknya tuh X aksen ditambah 2Y aksen sama dengan 9. Nah, sehingga hasilnya jadi X aksen tambah 2Y aksen sama dengan 9. Nah, kalau bentuk pilihan ganda, biasanya aksen sama Y aksen ini tuh nggak ditulis ya, si bentuk aksennya. Sehingga hasil akhirnya tuh menjadi X tambah 2Y sama dengan 9. Nah, tanpa ditulis aksennya ya, tapi ini sama aja. Nah, itu secara sederhana ya untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan translasi di topik pertama kita, transformasi geometri. Translasi itu tidak terlalu rumit ya, jadi usahakan dikuasai dengan sebenar-benarnya translasi ini agar memudahkan di bagian-bagian berikutnya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan materi tambahan untuk transformasi geometri, khususnya tentang translasi.
Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan di subscribe video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya Joni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.